warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Saya Jihan Widya Ananda, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Daftar Pustaka. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Menurut KBBI, daftar pustaka ialah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Adapun menurut Gerus Keraf, yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Oke, menurut orang awam, daftar pustaka mungkin tidak penting artinya. Tetapi bagi seorang calon sarjana atau seorang cendekiawan, daftar kepustakaan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Melalui daftar kepustakaan yang disertakan pada akhir tulisan itu, para sarjana atau cendekiawan dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Oke, yang kedua, fungsi daftar pustaka. Dari daftar pustaka, banyak hal yang dapat kita peroleh. Antara lain, yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, melainkan ada juga campur tangan dari pemikiran orang lain. Yang kedua, untuk memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. Wujud dari hasil karya tulis yang bisa menjadi lebih tepat oleh susunan-susunannya yang telah diambil dari beberapa referensi yang sama dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga, apabila pembaca mau lebih mendalami pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri buku atau majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. Yang keempat, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang kelima, menjaga profesionalitas dari penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat, supaya karya tulis ilmiah yang telah dibuat itu terbebas dari yang namanya plagiat. Sebab kita juga dapat menampilkan daftar pustakanya. Yang keenam, fungsinya yaitu untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang unsur-unsur daftar pustaka. Nah, di dalam unsur-unsur daftar pustaka ini terdapat yang namanya nama penulis, tahun terbit, kota terbit, judul buku, dan juga penerbit. Untuk kesiapan yang baik, agar tidak ada kesulitan dalam menyusun bibliografi, tiap penulis harus tahu pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah yang pertama, nama pengarang. Nama pengarang ini harus dikutip secara lengkap dan juga ada beberapa ketentuan dalam menuliskan nama pengarang ini. Jika nama penulis buku terdiri atas 2 unsur nama atau lebih, penulisannya dibalik. Unsur nama yang terakhir ditulis terlebih dahulu dan di antara unsur tersebut diberi tanda koma. Lalu, jika sumber buku tersebut ditulis oleh 2 orang, nama pengarang ditulis semuanya, tetapi pada nama pengarang yang pertama tetap kembali seperti tadi, dibalik namanya, lalu diikuti oleh tanda koma, dan selanjutnya nama pengarang yang kedua. Nah, jika penulisnya ada 3 orang atau lebih, maka cukuplah bagi penulis untuk menuliskan nama pengarang yang pertama,
dan diikuti kalimat dan kawan-kawan di belakangnya atau DKK. Oke, yang kedua, judul buku. Judul buku itu harus ditulis termasuk juga judul-judul tambahan lainnya. Yang ketiga ada data publikasi buku. Nah, di data publikasi ini yang harus dicatat tuh ada penerbit, tempat penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa atau edisi keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku bila ada. Oke, yang keempat itu yang dibutuhkannya itu adalah untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, dan nomor ataupun tahun. Oke, kita masuk ke dalam jenis-jenis penulisan daftar pustaka. Nah, di dalam jenis-jenis daftar pustaka ini ada 6 jenis daftar pustaka. Yang pertama itu penulisan dari sumber buku. Kalau dari sumber buku ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Contohnya, Rumi, Nasir, 2000, Hakikat Cinta Sang Sufi, Bandung, 2, Public Writing, Nah, di sini tampak jelas, di contoh yang saya terterakan ini nama penulisnya terdiri dari 2 unsur kata. Maka, nama belakang si penulis ditulis terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma, setelah itu barulah kita tulis nama depan si penulis. Oke, setelah nama penulis, diikutilah yang namanya tahun terbit buku, tahun 2000, lalu setelah itu judul buku, Hakikat Cinta Sang Sufi, diikuti tanda titik lagi. Setelah itu kita letakkan kota terbit, yaitu di Bandung. Nah, setelah kota terbit ini, maka kita letakkan titik 2. Setelah itu baru kita tulis nama penerbitnya, yaitu Public Writing. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu penulisan dari sumber internet. Nah, penulisan dari sumber internet ini ada 4 unsur juga nih, kawan-kawan. Yang pertama, nama pengarang, tahun publikasi, atau tahun kapan blog itu diupload, dipublikasikan. Baru yang ketiga itu judul. Yang keempat, link URL. Contohnya seperti Hadi, Amir, 1998, cerdas dan cemerlang dengan membaca, setelah itu terterakanlah link URL dari artikel yang kita ambil tersebut, yaitu dari internet. Nah, setelah itu di belakangnya diikutilah kalimat diakses pada tanggal berapakah link tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga, yaitu penulisan dari sumber jurnal. Nah, kalau penulisan dari sumber jurnal ini ada 5 unsur. Yang pertama itu nama, tahun terbit, judul jurnal, kota dan tempat, kota dan nama penerbit. Contohnya seperti Azima, Fauzan, 2018, tanda kutip, bahasa Indonesia sebagai pemersatu di Jawa Barat, tanda kutip lagi, dalam Jurnal Bahasa Indonesia volume 5 halaman 180 sampai 186, Pandeglang, 2, Kantor Jurnal Bahasa Indonesia. Mohon maaf, Kantor Jurnal Bahasa Dunia. Nah, sudah tertera kan di contohnya itu seperti unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis keempat, yaitu penulisan dari sumber koran atau majalah. Terdapat 5 unsur, yaitu nama penulis, tahun penerbitan, judul, nama koran, kota penerbitan. Contohnya seperti Sujuka, tanda kutip, Bianchi tak sadarkan diri usai tabrakan, tanda kutip lagi, sebutkan nama korannya, seperti contohnya koran Analisa, baru tanggal penerbitan koran tersebut, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2014. Itu dia contohnya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke jenis kelima,
Jenis kelima ini penulisan dari sumber skripsi atau tesis. Nah, pada jenis ini mengandung 5 unsur juga nih. Yang pertama itu nama penulis skripsi atau tesis, yang kedua tahun, yang ketiga judul skripsi, yang keempat tulis keterangan bahwa itu skripsi, yang kelima nama universitas. Contohnya Intan 2005 judulnya analisis kepuasan pelanggan terhadap pelayanan bank lalu ada kata skripsi dengan tulisan miring atau tulisan italik, lalu diikuti tanda titik, lalu kita letakkanlah tempat atau kota skripsi itu diterbitkan, yaitu Jakarta .2, lalu sebutkan nama universitasnya, yaitu Universitas Muhammadiyah. Nah, jenis yang terakhir ini adalah jenis penulisan dari sumber artikel. Nah, kalau penulisan dari sumber artikel ini hanya terdapat 4 unsur. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota, dan nama artikel. Contohnya seperti Husin, Muhammad, 2016, tanda kutip, silsilah Nabi Muhammad SAW, kumpulan artikel Islam, Jakarta, 2, Pustaka Media Isnet. Seperti itu contoh dari penulisan sumber artikel. Oke, termasuk kepada cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan halaman yang baru. Nah, daftar pustaka ini diletakkan pada halaman tersendiri di bagian paling akhir setelah bab ketiga atau bab kesimpulan. Yang kedua, tulis judul daftar pustaka di tengah-tengah halaman dengan huruf awal yang menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, jarak judul tersebut adalah 7 cm atau 1/4 bagian halaman dari pinggir atas halaman. Yang keempat, seluruh pustaka acuan disusun secara alfabetis menurut abjad, nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan, dan tidak diberi nomor urut. Yang kelima, setiap sumber diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diletakkan di tepi margin kiri dan baris berikutnya menggunakan indensi 4 ketukan. Yang keenam, jarak antar sumber 2 spasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, setiap unsur pustaka diikuti tanda titik, kecuali unsur nama yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipisahkan dengan tanda koma. Adapun setelah penulisan nama kota diberi tanda titik 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam daftar pustaka. Nah, macam-macam daftar pustaka ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu buku-buku dasar. Nah, dalam daftar pustaka, buku-buku dasar ini ialah buku yang dipergunakan sebagai bahan orientasi umum mengenai pokok yang digarap itu. Nah, yang kedua, buku-buku khusus, yaitu buku-buku yang dipakai oleh penulis untuk mencari bahan-bahan yang langsung bertalian dengan pokok persoalan yang sedang digarap oleh si penulis. Yang ketiga adalah buku-buku pelengkap. Buku-buku yang topiknya lain dari topik yang digarap penulis. Biasanya buku-buku pelengkap ini hanya sebagai penambah dari bahan-bahan yang telah ada atau bahan inti. Oke, penyampaian saya yang terakhir. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal, antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak 1,5 spasi. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam. Jadi dia antara baris pertama dan baris kedua itu agak sedikit dibedakan agar terlihat jelas pustakanya. Setelah itu, melalui daftar pustaka, pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya, dan dengan cara itu, pembaca dapat memperluas pula pengetahuannya dengan bermacam-macam referensi yang ditelaahnya.
Penulisan buku dapat bersumber dari beragam jenis tulisan. Oleh karena itu, teknik penulisan pun berbeda-beda. Inspirasi penulisan buku dapat bersumber dari tulisan buku milik orang lain, penelitian, artikel, baik media cetak maupun elektronik atau internet. Karena sumbernya berbeda-beda, teknik tulisannya pun berbeda-beda, dan tentu saja penyusunan sebuah daftar pustaka harus mengedepankan asas kemudahan. Sekian presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like and share ya jika bermanfaat.